Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Andi Nurmala, manajer elit tim 019 PT Akor Neo Jaya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim saya seputar dengan skincare dan trik penjualan. Oke, saksikan di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di grup. Ini kebanyakan saya lihat tentang edukasi produk dengan penjualan ya, terkait dengan penjualan. Oke teman-teman, saya akan jawab satu-satu. Ini kurang lebih ada yang sama juga. Saya akan bahas tentang trik penjualan dulu ya, yang berkaitan dengan penjualan. Oke, ini ada dari Anna Jepara. Untuk balas cek customer yang sudah dijelasin panjang kali lebar kali tinggi, tapi hasilnya zonk atau tidak closing, seperti contoh tanya harga, tanya khasiat produk, dan produk tersebut kelihatan hasil berapa pemakaian paket. Oke, sebagai penjual kita harus memahami bahwa tipe-tipe pembeli itu ada beberapa ya. Biasanya para pakar itu membagi 3 golongan atau 3 tipe. Yang pertama itu adalah cool market. Cool market itu orang yang tidak kenal kita, dia juga tidak tahu produk kita, tetapi dia taunya secara umum saja tentang bisnis ini. Misalnya kita pernah maybe posting begitu, dia cuma tahu sekilas saja. Terus dia bertanya, kok ini bisnis apa ya? Dia itu belum tahu apa-apa tentang bisnis kita. Itulah yang dinamakan dengan cool market ya. Kemudian tahap berikutnya itu adalah warm market, atau tahapan orang-orang atau calon pembeli ini yang sudah tahu bisnis kita atau sudah tahu produk kita, tetapi mereka belum tahu belum tahu detail. Misalnya mereka sudah tahu kita jualannya kosmetik viral. Nah, mereka sudah tahu maybe salah satu produk kita misalnya RK Glow, Beautylation, RK Fit. Tetapi mereka tuh belum tahu detailnya. Misalnya RK Glow itu terdiri dari berapa jenis sih? Satu item itu terdiri apa saja? Itu mereka belum tahu. Tetapi mereka hanya tahu kita berbisnis ini dan produk-produk dari bisnis kita adalah ini. Nah, kemudian tipe berikutnya itu adalah hot market. Nah, hot market ini adalah orang-orang atau calon pembeli itu yang sudah tahu tentang bisnis kita, sudah tahu tentang produk kita, dan mereka hanya sisa di-joinkan saja. Jadi sebagai penjual atau pebisnis kita mesti paham ini. Jadi kenapa ini pertanyaannya, kenapa setelah tanya-tanya mereka tidak langsung join atau tidak closing? Nah, kalau begitu berarti mereka adalah tipe orang yang masih cool atau warm market. Mereka memang tipe seperti ini, mereka itu masih perlu edukasi, dari kita, bagaimana mereka bisa menjadi tipe yang ketiga atau hot market ini. Jadi kita perlu mengedukasi mereka untuk menjadi hot market kita. Jadi gini, sebagai penjual kita tuh teman-teman, biasanya ini yang saya temui saat ada yang tanya-tanya harga, baru tanya produk, tanya bisnis, itu maunya kita itu langsung closing, padahal tidak. Nah, seperti itu. Jadi kitanya sebagai penjual itu jangan terlalu berharap banyak ketika teman-teman yang calon pembeli itu masih bertanya-tanya. Jadi kitanya jangan GR duluan sehingga kita tidak kecewa ya. Kebanyakan yang saya lihat teman-teman seperti itu, masih beberapa seperti itu. Oke, lanjut. Cara membujuk customer yang galau dengan harga tinggi menurut mereka. Oke, sebenarnya ini kan setiap bisnis, setiap produk itu kan ada target marketnya masing-masing. Misalnya kita kan varian harganya itu kan mulai dari 55 itu sampai 250. Nah, kira-kira yang bisa membeli produk kita itu orang yang kayak gimana? Nah,
supaya kita nggak capek mengedukasi harga, mengedukasi produk. Makanya kita hanya cari orang-orang yang punya duit di antara 55.000 sampai 250.000. Itu keuangan mereka itu longgar, ya. Itu longgar, bukan yang punya duit itu tapi masih banyak kebutuhan lain yang mereka akan gunakan duitnya itu. Tetapi kitalah yang mencari orang-orang yang mempunyai duit itu dan mereka longgar dengan uang itu, sehingga mereka tidak akan berpikir lama untuk membeli produk kita. Oke? Jadi sekali lagi teman-teman pahami kalau setiap bisnis, setiap produk itu ada marketnya tersendiri, ya. Jadi tidak semua orang, ingat, tidak semua orang itu adalah target kita. Jadi ketemu misalnya orang di jalan begini kita tawarin, enggak. Kita harus lihat dulu apakah mereka punya keuangan yang pas dengan harga kita. Nah, apakah mereka benar-benar butuh produknya. Nah, itu kita mesti lihat. Dan kitalah yang memilih pembeli itu, ya. Selanjutnya, cara menarik customer biar langsung fix order, nggak banyak nanya. Karena kebanyakan nanya dan capek ngetik Oke. Ya, namanya juga penjual, ya memang kita harus capek-capek. Tetapi ini lagi-lagi kita harus paham bahwa kalau calon customer kita yang masih nanya panjang kali lebar itu artinya mereka ini belum siap untuk membeli. Jadi kitanya jangan terlalu berharap banyak untuk segera closing. Itu dulu, ya. Saya akan lanjut pertanyaannya di video berikutnya. Oke, lanjut, masih terkait dengan trik penjualan. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau saya penjualan pertama lancar, hanya repeat ordernya hanya sebagian. Bagaimana caranya supaya repeat order lagi dan kesulitan mencari materi iklan supaya iklannya nggak monoton? Oke, repeat order, gini ya. Sebagai penjual, bagaimana kita membuat customer kita itu order lagi dan order lagi, itu tentu saja kita kita juga perlu memahami ilmu berhubungan dengan orang lain. Nah, orang yang order lagi itu artinya ada dua hal. Mereka itu memang butuh produk kita atau mereka memang karena nyaman dengan kita. Karena kalau sekadar butuh tetapi mereka tidak nyaman, bisa jadi mereka itu akan order di tempat lain. Kan mereka sudah tahu produknya. Tetapi karena Anda bukan orang yang nyaman untuk mereka, sehingga mereka akan mencari produk itu di luar sana. Karena mereka itu butuh produknya tetapi karena dia tidak nyaman. Nah, yang selanjutnya, bagaimana membuat customer ini yang sudah beli tadi itu akhirnya repeat order lagi ke kita. Yang pertama, setelah transaksi, makanya setiap transaksi itu kemarin saya sudah ajarkan juga, setiap transaksi atau penjualan itu kita catat di penjualan. Kenapa? Salah satu fungsinya itu selain untuk menghitung profit dan omset itu adalah kita bisa follow up. Kita bisa follow up pembeli kita. Nah, itu kan antara tanggal berapa mereka order. Nah, kita perkirakan jadi follow up-nya itu bisa mulai dari setelah dikirim, kita misalnya kasih resinya, terus kita follow up lagi, tanyakan, Mbak, apakah paketnya sudah sampai? Nah, setelah itu kita bisa follow up lagi beberapa hari kemudian dengan menanyakan apakah produknya sudah dipakai. Jadi kita memang memastikan semua dengan memfollow up itu, apakah paketnya sudah sampai, produknya sudah dipakai, bagaimana reaksi produknya. Jadi itu kita follow up, kita pantau terus customer kita, sehingga di situ kita bisa lihat dan tahu apakah customer kita ini memang ada kesulitan dengan produk kita. Nah, disitulah kita membangun hubungan yang baik dengan customer kita, sehingga customer kita itu nanti akan insya Allah repeat order lagi dan order terus, karena kita bukan hanya sebagai penjual tetapi kita adalah konsultan dari produk kita. Oke, gitu ya. Saya akan lihat lagi pertanyaan-pertanyaan apakah masih ada terkait dengan trik penjualan. Oke, udah nggak ada. Saya lanjut di video berikutnya membahas tentang edukasi produk, ya.
Oke teman-teman, berkaitan dengan edukasi skincare. Oke teman-teman, saya punya trik bagaimana mengedukasi customer. Customer ini pengalaman pribadi saya. Jadi ketika punya customer baru yang baru order produk skincare, misalnya RK Glow ini, pertama-tama saya akan beritahukan. Jadi memang saya siapkan itu di note itu, ada juga yang bentuk desain gambar itu, misalnya cara pemakaian produk. Di samping itu saya juga memberitahukan ulang kepada pembeli saya itu kalau cara pemakaiannya itu ada di kemasan. Jadi saya ingatkan kembali, kan biasanya itu ada saja itu customer yang malas baca, padahal kan sebenarnya di kemasan itu ada ada cara pemakaiannya, tetapi mereka biasanya ya pakai menurut mereka saja. Padahal kan nggak seperti itu. Jadi saya ingatkan kembali, Kak, ini pemakaiannya ada di kemasan ya. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh tanya saya. Kalau paketnya sudah sampai dan mau pakai tapi bingung cara pakainya, boleh tanya saya ya. Biasanya saya kasih seperti itu ke pembeli saya ya. Terus biasanya juga saya memang setelah saya pull up paketnya sudah sampai, misalnya saya tanyakan apakah paketnya sudah sampai, oh iya pakai, sudah pakai belum, saya bilang baru mau coba, misalnya begitu, saya langsung kasih itu edukasinya, Kak, sebelum pakai begini dulu ya, bersihkan mukanya, kalau pakai sabun muka ini gini-gini ya. Saya kasih seperti itu customer saya, sehingga mereka tuh paham cara kerjanya. Kemudian saya kasih tahu di awal kalau Kak, ini produk BPOM ya. Jadi cara kerjanya itu dia proses berproses, dan itu kan kulit kita itu butuh waktu untuk berubah. Saya kasih tahu itu edukasi seperti itu. Jadi Kakak jangan berharap langsung kinclong ya. Ini kan bukan krim racikan yang bahannya bahaya. Saya kasih seperti itu perbandingannya, sehingga mereka lebih paham dan menerima seperti itu. Jadi saya kasih tahu, Kak, kalau pakai yang racikan bahan-bahan tidak jelas itu memang hasilnya bagus, karena itu kan dia pakai merkuri, tapi dalam waktu yang panjang itu Kakak kulitnya akan rusak. Tetapi kalau skincare ini kan sudah lulus BPOM, dan cara kerjanya ini berproses, Kak, karena kulit kita juga itu perubahannya itu berproses. Jadi Kakak itu sabar ya dalam pemakaian. Kalau ada kendala-kendala, misalnya ada reaksi produknya, itu boleh konsul ke saya, Kak. Saya biasanya kasih seperti itu. Jadi mereka itu nyaman konsultasi, dan mereka juga menerima apa yang saya beritahukan kepada mereka. Jadi nggak langsung, walaupun ada saja ya customer yang misalnya langsung tiba-tiba komplain, kok saya tambah jerawatan ya. Padahal kan mereka nggak tahu aja kalau memang skincare yang bagus itu memang ya nggak menuntaskan jerawat. Walaupun kita sudah pakai lalu muncul jerawat itu kan wajar. Tetapi kita kan skincare itu kan perlindungan kulit. Kalaupun ada jerawat yang muncul, yang artinya jerawat normal, itu boleh, itu bisa banget dan nggak masalah. Tetapi yang jerawatan yang yang di kulit itu yang banyak, yang gatal, itu artinya ada sesuatu. Yang pertama bisa jadi karena memang hormonnya tidak stabil, terus cara dia itu kurang bersih dalam perawatan. Jadi saya selalu tidak yakin kalau mereka yang jerawatan banyak itu, kalau dia itu disiplin dalam pemakaian skincare. Pasti ada saja yang kurang tepat. Mereka tidak disiplin, itu sudah pasti itu ya, karena tidak mungkin orang yang rutin skincarean setiap hari memakai produk perawatan wajah itu, wajahnya itu akan kusam sekali, nggak mungkin ya. Oke, jadi edukasi seperti itu kita memang siapkan, dan jangan bosan-bosan untuk full service ke customernya. Oke, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.